Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di materi Triparti minggu ketiga bulan Juli 2025. Materi Triparti minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang the moving servant, hamba yang bergerak. 1 Korintus 9 ayat 19 dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat rujukannya di dalam Yohanes 3 ayat 34. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada tuannya. Ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjalankan kehendak orang yang ia layani. Seorang hamba tidak memegang hak atas dirinya, melainkan tunduk sepenuhnya kepada perintah dan arahan dari tuannya. Dalam konteks iman Kristen, hamba adalah pribadi yang mengabdi dengan kerendahan hati, taat dan setia, tidak bersungut-sungut, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kasih dan penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan. Seorang hamba tidak mencari kehormatan, tetapi bergerak untuk memuliakan Tuhannya dalam setiap tindakan dan keputusan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami sebelum kita masuk di dalam materi Triparti ini adalah hamba yang di sini dimaksud bukan hanya hamba Tuhan, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah menerima keselamatan dalam kehidupan, dia adalah hamba bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Jadi hidup kita sudah selayaknya mencari kesenangan Tuhan, bukan mencari kepentingan diri kita, tapi bagaimana dalam setiap kehidupan kita melakukan kehendak Bapa dan kita menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba kita tidak hanya bisa berdiam diri untuk menyenangkan Tuhan kita. Kita harus bergerak, menyenangkan dan melakukan segala sesuatunya untuk menyenangkan hati Tuhan yang kita sembah. Nah, dalam materi Triparti minggu ketiga ini kita akan sama-sama belajar mengapa harus menjadi hamba yang bergerak. Karena yang pertama adalah kita sudah merdeka. Di ayat 19 bagian pertama dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Jadi kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, dibebaskan dari belenggung dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah menerima keselamatan, kita sudah dibebaskan dari belenggung dosa. Tidak ada lagi ikatan dosa yang mengikat kita, karena kita sudah menjadi hamba yang merdeka, sehingga kita boleh maksimal dalam hidup kita menyenangkan Tuhan. Bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Kristus. Kebebasan sejati bukan hanya soal lepas dari penindasan, melainkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita memiliki tanggung jawab atas diri kita. Kita mampu bertanggung jawab atas setiap hal yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini. Setiap hal-hal yang kita lakukan ini bukan hanya untuk mencari kepentingan kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Sudah selayaknya kita membalas Tuhan dengan menyenangkan setiap hidup, menyenangkan Tuhan melalui kehendak-kehendak Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu bukan lagi apa yang kita rindukan, apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, kita harus terus bergerak karena kita sudah dimerdekakan. Yang kedua, mengapa harus menjadi hamba yang bergerak? Kita adalah hamba. Jadi Bapak Ibu Saudara, di bagian selanjutnya dikatakan bahwa aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi kita ini selain kita sudah dimerdekakan, kita juga seorang hamba. Hamba tidak ada hak atas dirinya. Kehendak Tuhan adalah tanggung jawab kita menjadi hamba bagi sesama dengan kasih dan kerendahan hati demi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menjadi hamba yang bergerak? Karena kita adalah hamba-hamba Allah.
orang yang sudah diselamatkan Tuhan dari belenggu dosa, dan kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi hambanya Kristus. Kita tidak punya hak untuk atas diri kita, tapi kehidupan kita adalah menyenangkan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Kita perlu menjadi hamba bagi semua orang. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Makin banyak orang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita harus melayani mereka dengan kasih dan kerendahan hati. Sebagai hamba kita mencari kehormatan, tapi bagaimana kita bisa merendahkan diri kita supaya orang yang melihat hidup kita, mereka boleh mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dua hal ini mengapa kita menjadi hamba yang bergerak. Yang pertama, kita sudah dimerdekakan. Yang kedua, kita adalah hamba. Pesan yang harus dilakukan, menjadi hamba bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat jika melakukan, menyenangkan hati Tuhan, dan akibat jika tidak melakukan, mengecewakan hati Tuhan. Ayat pokoknya di dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Dan dua pertanyaan yang akan kita sharingkan di dalam Tripakti kita masing-masing, yaitu sharingkan bagaimana pengalaman saudara sudah dimerdekakan dari dosa. Yang kedua, sudahkah saudara menjadi hamba yang melakukan kehendak Tuhan? Sharingkan. Kemudian ketaatannya, bawa satu jiwa di dalam 1 bulan ini. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa di dalam pokok-pokok doa yang ada. Kemudian jangan lupa juga sebelum mengakhiri Tripakti kita malam hari ini, kita juga menuntut berkat di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk terus menjadi hamba yang bergerak bagi Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan dan hidup kita adalah menjadi seorang hamba bagi Kristus, yaitu melakukan dan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap semangat di dalam Tripakti. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan terus diperlengkapi dan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan ketika kita menyerahkan diri kita untuk menjadi hamba Allah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvest.